PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk siap menghadapi bisnis ke depan. Perseroan terus mendukung pertumbuhan industri otomotif. Kita akan membahas berbagai rencana aksi korporasi bersama Direktur Keuangan dan SDM IPCC, Sugeng Mulyadi. Pak Sugeng, terima kasih banyak sudah hadir di Corporate Action. Ya, ini kalau kita bicara soal kinerja keuangannya IPCC, di semester 1 ini kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini ada penurunan. Ya. Tapi di semester 2 ini nampaknya cukup optimis bahwa ini akan kembali meningkat. Ya. Apa yang akan dilakukan? Jadi semester 2 ini kita berharap recovery dari industri, terutama kemarin waktu menunggu Pilpres, kemudian ada libur agak panjang Lebaran. Semester 2 kita harapkan kita bisa mencapai lebih baik lagi gitu Pak. Oke, ini artinya kan sebetulnya ini sangat bergantung pada industri di luar ya, otomotif, Ya. terus juga apa namanya, mining, sama mungkin perkebunan juga. Sama perkebunan, oke. Nah, langkah yang akan dilakukan sama korporasi untuk meningkatkan kinerjanya? Pertama kita marketing lebih agresif kepada customer, khususnya dari industri otomotif untuk meningkatkan ekspor. Karena ekspor ini juga sampai dengan Oktober ini peningkatannya cukup besar, hampir 28%, Mas Rudi. Untuk otomotif? Iya, untuk kendaraan. Oke, dan otomotif ini yang paling utama dari total pendapatannya otomotif itu 60%. 60%? Sedangkan yang 40% itu dari alat berat. Dari alat berat? Iya. Oke, makanya ini yang otomotif terus didorong ya? Betul. Dan potensinya masih akan terus berkembang? Terus berkembang. Jadi ini ada kebijakan pemerintah untuk mendorong Indonesia sebagai basis industri otomotif. Makanya ekspor kita ini cukup bagus ke depannya, di samping kita harus bersaing dengan Thailand gitu. Oke, ini jadi kesempatan sebetulnya ya. Betul. Pemerintahnya mendorong dan apa namanya ini pasti juga akan berpengaruh pada bisnisnya IPCC. Iya. Salah satunya itu kalau saya tidak salah akan memperluas lahan untuk apa istilahnya? Parkir atau apa istilahnya itu? Kita punya storage building untuk gedung parkir, itu ada 4 lantai dan kita desain 5 lantai. Kemudian kita ada perluasan lahan dari XDKP sama XPP itu sekitar 3 hektar juga gitu. Dan lahan itu sudah ada dari induk kami dari Pelindo 2 yang sengaja untuk khusus pengembangan Indonesia Kendaraan Terminal itu. Artinya IPCC itu minjam dari Pelindo 2 atau misal ada kita sewa. Kita disewa. Iya. Oke. Kita sewa. Nah, untuk CAPEX-nya sendiri anggaran untuk perluasan lahan dan yang tadi pembangunan gedung itu? CAPEX itu untuk perluasan kapasitas itu sekitar 170 miliar, itu ada gedung parkir 90 miliar dan perluasan lapangan penumpukan dan lahan itu sekitar 60 sampai 70 miliar gitu. Itu dananya dari mana? Dari internal atau? Kebetulan kita dana dari use of proceeds IPO itu masih ada 140 miliar. Oke. Jadi kita tapi itu belum cukup kan? Iya, dari dana internal. Sebenarnya free cash flow kita itu sampai 1 tahun itu sekitar 300 miliar. Sehingga kita kombinasikan dana dari IPO kemudian dari internal. Dari internal juga? Iya. Oke. Itu dirasa sudah lebih dari cukup ya? Lebih dari cukup. Nggak perlu harus mengeluarkan apa namanya bond atau pinjaman dari menariknya dari perbankan? IPCC ini sampai sekarang kita belum punya pinjaman. Dalam arti bunga pinjaman. Jadi kita masih optimalisasi dari equity. Makanya ke depan ketika kita nanti sudah tumbuh untuk anorganic growth maupun untuk yang di Patimban, kita optimalkan untuk dana dari eksternal untuk meningkatkan leverage supaya perusahaan lebih return equity-nya lebih tinggi lagi gitu. Anda ingin mengatakan bahwa kinerja keuangan IPCC ini sangat sehat? Iya. Kita untuk financial distress nggak ada isu. Yang menjadi tantangan kita adalah untuk industri alat berat ini, di mana ini sangat berpengaruh dengan perang dagang Cina sama Amerika, sehingga harga komoditi batu bara masih belum meningkat signifikan. Akibatnya tantangannya alat berat yang menjadi bongkar muat di terminal IPCC ini agak mengalami penurunan gitu, Mas Yudi. Oke. Yang alat berat itu menjadi apa namanya kendala, tapi otomotif punya potensi untuk tumbuh. Iya. Untuk sektor lainnya? Sektor lainnya paling di sekitar ini ya, lokasi-lokasi di luar Jakarta itu lagi kita kembangkan. Seperti di Panjang, di Pontianak, kemudian ada di Mas Pion di Gresik, lagi kita optimalkan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik lagi gitu. Oke, Pak Sugeng, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.